teman-teman yang punya potensi apapun, jangan pernah takut untuk memunculkan apa yang di potensi itu ya. Jadi saya yakin kalau kita niatan itu kebaikan, saya yakin Allah akan melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia. Saat ini tim Warta Jawara berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di sebuah perguruan tenaga dalam yang cukup memiliki nama besar, yaitu di Perguruan Tenaga Dalam Aji Saka, tepatnya di Tegal Asri, RT 6 RW 6, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Dan sudah bersama dengan kami pendiri sekaligus guru besar Padepokan Aji Saka, Bapak Haji Teguh Suhendro, Sarjana Ekonomi atau yang akrab disapa Mbah Oling. Dan sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk mengenal lebih jauh tentang perguruan tenaga dalam yang kabarnya pernah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia ini. Namun sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Ya, selamat pagi Mbak Oling. Selamat pagi Mbak. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Amin. Amin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengenal lebih jauh tentang perguruan tenaga dalam Aji Saka ini, Mbak. Ya, akan bisa sama-sama, Mbak. Iya. Bisa Mbak ceritakan mengenai sejarah berdirinya perguruan tenaga dalam Aji Saka ini, monggo. Ya. Terima kasih sebelumnya. Salam buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Salam sehat sejahtera. Mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat selesai karena diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini Mbak, kita secara pribadi memang Aji Saka ini perjalanan yang saya alami itu perjalanan orang dibilang perjalanan gaib ya Mbak, karena saya memang dapat kekuatan karena doa, karena mimpi. Jadi dalam mimpi itu saya itu dari awal pertama kali saya mimpi itu saya itu mimpi kayak naik kereta ditarik 9 ekor kuda gitu Mbak. Nah, pertama mimpi hanya itu aja, kemudian selesai nggak ada apa-apa, baru berikutnya ketemu itu lagi, saya akhirnya bisa diajak masuk ke kereta. Nah dalam perjalanan itu kita hampir beberapa kali jadi kalau selesai besoknya itu sebelum saya selesai mimpi itu saya besoknya kalau mau tidur disuruh baca sesuatu doa Mbak untuk ketemu mimpi yang sama betul. Jadi cuma doanya nggak saya sampaikan ya karena itu privasi. Jadi untuk ketemu mimpi berikutnya itu saya harus setiap ganti-ganti doanya Mbak, jadi tiap hari itu ganti-ganti. Jadi besok yang pengen ketemu mau coba gitu. Nah akhirnya alhamdulillah sampai suatu saat hampir 3 bulan 6 bulanan perjalanan itu, akhirnya suatu saat tuh kereta tuh berhenti Mbak. Jadi saya itu di dalam kereta tuh selalu diujangi terus. Nah suatu saat berhenti, saya turun ternyata di situ dihadang kayak ular besar sekali gitu loh Mbak, ular naga gitu. Nah begitu saya keluar dia hilang. Berhenti itu karena ternyata memberhentikan kuda ini. Saya hilang, ya suatu saat setelah hilang itu Mbak ya, saya terbangun. Nah berikutnya lagi
saya baru dikasih tahu siapa sih yang di dalam mimpi itu. Iya. Jadi selama itu saya kan udah dikasih beberapa gambaran tentang apa yang harus saya jalani lah. Iya. Terakhir setelah diberhentiin itu saya baru diomongin keluar dari kita bersama. Nah ternyata walau alam ini yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bikin apapun, ya karena ini yang saya alami, saya ceritakan, saya bikin-bikin, tidak saya buat supaya orang tertarik, tidak. Saya juga tidak mengaku-ngaku siapapun, tidak. Yang saya alami ya itu yang saya ceritakan, karena saya ngomong ini dicatat malaikat, disayangkan Allah ya Mbak ya. Jadi waktu mimpi itu beliau mengaku bernama Sunan Kalijogo. Itu makanya secara batin, secara saya anggap ini beliau ini guru saya secara batin, ya karena apa? Yang tahu kan saya pribadi. Nah, akhirnya beliau itu dalam perjalanan yang beberapa lama itu, saya saat keluar dari mau masuk kereta itu saya selalu jalan mundur, ya. Jadi selama 6 bulan kalau keluar pintu rumah jalan satu mundur, Mbak. Jadi otomatis, Pak. Otomatis. Jadi kalau orang jalan ke depan gini ya, Mbak, ya. Itu satu balik. Jadi badan saya yang menghadap sana. Jadi ketika di rumah Bapak biasa saja. Nah, jadi keluar pintu ya. Keluar pintu langsung balik. Iya. Jadi itu hampir 6 bulan lebih. Jadi kalau ketemu orang, Mbah, Mas, waktu ada manggil Mbah, Pak atau Mas, ngapa namanya melaku mundur? Olahraga gitu. Kan udah kayak gitu. Akhirnya itu terjadi itu. Nah, dalam perjalanan yang pernah itu beliau ini menyuruh saya mendirikan sebuah perguruan. Namanya Aji Soko. Aji itu artinya kekuatan, Soko itu artinya dari. Jadi Soko itu bukan cagak tapi dari, Mbak. Nah, dari mana? Dari Gusti Allah, karena siapapun mengko jangan dungunya Gusti Allah. Itu gitu. Jadi bukan kepada beliau ini yang itu tidak, tapi disuruh mengajak berdoa kepada Allah. Dan siji tak boleh sumpahan. Nah, sumpahnya itu bahwa kekuatan doa ini tidak boleh diturunkan dan hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Itu nama Aji Soko, jadi secara ini Aji Soko, Aji itu kekuatan, Soko dari kekuatan semuanya dari Allah. Karena apa? Setiap melakukan permohonan doa, beliau saya sumpah dulu siapapun, baru saya ajak mohon pada Allah. Ya Allah izinkanlah sahabat kami, rekan kami sudah ini ingin mengamalkan doa-doa ini gitu itu. Nah, itu kemudian dari sisi apa itu 6 bulan itu tadi selesai. Jadi semua kekuatan namanya ini semuanya sama, semuanya dari kasih semuanya. Jadi kalau intinya kekuatan beda doa, kekuatan bermasyarakat ternyata begitu. Jadi kalau doa semua keputusan siji hanya Allah. Tapi kalau bermasyarakat itu kita harus punya kekuatan. Kekuatan gue apa? Dimenangani hal sing ora bener sing elek-elek. Nah itu. Contoh makhluk halus jelas elek nggih. Itu kalau orang diganggu ya tangan ono sing ora mbok diganggu ya aja mbok urusi. Karena makhluk halus itu lebih banyak dibandingkan manusia. Nah, hal-hal ini ternyata memang betul. Ternyata untuk masuk ke dunia alam kayak gitu, kita memang harus punya kekuatan yang sesungguhnya betul. Jadi nggak bisa dolanan, bisa main-main. Begitu Mbak. Jadi sejarahnya itu, akhirnya itu saya disuruh mendirikan Aji Soko ini. Begitu Mbak. Berarti tahun? Saya mimpinya itu 92-93. Baru 94 saya ajukan ke pemerintah untuk izin, karena kita kan ormas, biar kita nggak juga secara organisasi saya ajukan dasar asasnya juga Pancasila, yang satu ketuhanan pasti tapi untuk Pancasila juga saya Mbak. Iya, berarti sudah sekitar 26 tahun ya. Hampir 26 tahunan. Hampir 26 tahun. Baik, tapi ada di Aji Saka ini sendiri ada gerakan atau olahraga. Kalau untuk memang dulu ada waktu awal-awalnya kan banyak anak-anak muda yang respect kan biasa, ada sesuatu yang baru anak muda kan mesti tertarik. Itu memang kita bikin 9 jurus Mbak. Itu untuk pelatihan fisik teman-teman yang anak-anak SMA, mahasiswa daripada mereka nongkrong nggak ada kerjaan, ayo kita olahraga. Itu dulu ada, tapi sekarang kebanyakan yang ikut itu justru malah para beliau yang sudah setengah umuran itu Mbak, kebanyakan kayak gitu. Jadi yang setengah umuran tidak saya latih jurusnya, tapi langsung ke olah rasonya gitu. Tapi kalau untuk yang muda-muda untuk saat ini masih ada ya Pak? Di cabang masing-masing ada pelatihan-pelatihan, kan selain cabang resmi banyak ranting cabang Mbak. Jadi saya setiap ada tempat latihan, saya izinkan untuk mereka latihan. Tapi tetap jangan lupa lingkungan harus diberitahu, saya begitu Mbak. Iya, siap Bapak. Mohon izin Bapak, jika boleh dijelaskan apa yang menjadi dasar ajaran dari perguruan tenaga dalam Aji Saka?
Kalau dasar ajaran saya itu hanya satu doa, Mbak Nye. Doa itu hanya satu, yaitu kepada Allah SWT. Jadi di Aji Soko ini tidak ada yang namanya ampuh sakti, itu tidak ada. Yang ada hanya doa. Kunci kekuatannya ya doa. Jadi iya karena butuh, iya karena stain. Saya hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada memohon segala pertolongan, itu aja, Mbak. Jadi kalau orang nggak bakal kalau ingin Aji Soko ya harus yakin dulu dengan apa yang dia niati. Karena apapun yang kita lakukan, keputusan apapun yang kita lakukan, itu Allah yang memutuskan. Jadi kalau kita misalkan doain seseorang, misalkan itu belum dikabulkan, itu ya Allah yang memutusi, bukan kita. Kemudian kalau doa ini kemudian diuji sama Allah, dikabulkan, itu juga Allah yang memutusi. Tapi saya yakini niat kita baik itu walaupun hasil enggak hasilnya, saya yakin Allah sudah mencatat untuk kebaikan itu. Kalau saya itu, Mbak. Jadi begitu itu. Baik. Ya, itu saya tekankan ke teman-teman. Ojo wanti-wanti kue dolanan dungo nang Gusti Allah. Disedake kapok kowe ulang ini. Begitu, Mbak. Baik. Apa Pak semboyan dari perguruan tenaga dalam Aji Saka ini? Kalau saya semboyan dan falsafah saya, ayo balik yang Gusti Allah, Mbak. Gitu. Karena kebanyakan kan ya saya jadi juga belum tentu orang baik ya, Mbak, orang baik, tapi kalau ada niatan hati mengajak seseorang, ya mungkin yang saya ajak mungkin sudah lebih dekat dengan Allah, itu walau orang yang kan masing-masing pribadi. Tapi minimal saya diberi izin sama Allah untuk melakukan kebaikan dengan cara-cara mengajak itu. Karena saya jujur, saya nggak bisa kayak Habib, nggak bisa kayak Ustadz, kan beliau punya cara sendiri, Allah memberikan. Nah, saya memberikan jalan dengan ini, Mbak. Mengajak teman-teman berbuat kebaikan, yang intinya ayo kita amalkan bareng-bareng ke masyarakat, minimal gua awake dhewe, keluarga, baru masyarakat, begitu, Mbak. Baik, mungkin bisa Bapak jelaskan makna filosofi yang terkandung dari lambang Aji? Lambang ini jadi sekali lagi Aji tadi Aji itu kekuatan, Soko itu dari kekuatan, semua dari Allah, karena saya mengajak mereka mohon pada Allah. Jadi saya nggak ngasih, saya ajak mohon sama Allah. Sebelum saya mohon, saya baiat dulu, saya janji, saya sumpah dulu, dan sumpahnya itu juga demi Allah, bukan demi saya, bukan demi siapapun, tapi demi Allah. Yaitu tidak boleh diturunkan dan hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Karena sifat pergunaan Aji Soko ini kalau salah ya kita salah. Itu. Ini Aji nah kemudian ada bintang 6. Jadi indera kita ini lengkapnya sudah 5, udah lengkap. Nah yang kita latih yang indera ke-6, makanya ini simbolnya bintang 6. Kemudian ada biru, ini menunjukkan siang hari. Hitam itu menunjukkan malam hari. Doa itu jadi kapanpun bisa dilakukan, entah siang, entah malam, kapanpun itu bisa dilakukan. Nah, kemudian simbol tangan, simbol tangan ini begini nih, Mbak, segala sesuatu ayo kita kembalikan kepada Allah selalu, dan apa yang kita punya harus kita amalkan. Kita ndini donga ya amal donga sik, ora iso duit nggo sedekah amal donga sik, insyaallah ngaten niku. Kemudian tulisan itu Allah itu, yaitu memang segala sumber kehidupan itu kan hanya satu, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Baik. Dari di sebuah perguruan pastinya ada tingkatan-tingkatan. Betul, itu ada berapa tingkatan? Kita secara total memang untuk grade-nya selesai itu ya, 21 saya anggap mereka mampu. Dari umur ya, Bapak? Kalau umur kita ada yang SD, ada yang SMP, ada yang tapi kalau yang SD SMP itu minimal orang tua harus ikut dulu. Begitu. Karena sifatnya lagi, Mbak, kekuatan tidak ada bentuknya. Kekuatan ini setahu saya tidak sesuatu yang berbentuk makhluk, berbentuk kodam, enggak, tapi nur ilahi. Nah ini yang kita mohon, makanya di dalam tubuh tidak ada apapun, Mbak, tidak ada apapun yang tersimpan di dalam tubuh dari doa-doa ini, karena sifatnya doa. Asal sekali lagi kalau anak-anak yang masih SD SMP itu harus orang tua ikut dulu baru boleh, karena di kita tidak ada beban untuk keabutan ilmu itu, kita tidak begitu, Mbak, karena kita nggak akan membawa beban apapun, kecuali kalau memang sahabat sudah niat ikut, siapapun yang sudah niat, itu lelaku utama satu, harus mengamalkan doa-doa ini. Ini tugas utamanya mengamalkan ini. Jadi tidak dengan puasa lagi, tidak. Kalau puasa ya puasa kewajiban biasalah dari Allah atau apapun niatnya pribadi masing-masing, tidak kungkum, tidak ngebleng dan lain sebagainya. Jadi sangat simpel, praktis. Tugas kita, kekuatan doa ini sudah jadi, lakon utamanya amal nol itu, Mbak, begitu. Jadi tadi ada 9 gitu, 21 tingkatan yang
1 sampai 10 itu sekali lagi untuk hanya fisikal itu yang kelihatan fisik lah. Untuk berikutnya itu ada beberapa tingkatan yang masing-masing tingkat itu punya kegunaan sendiri-sendiri. Jadi misalkan orang sendi itu ada kekuatan doanya ini, untuk yang sifatnya apa itu gaib-gaib ini, macam-macam saraf ini itu ada. Itu ada, tapi semuanya itu sudah terangkum, tidak usah menyebut siapapun bentuk kekuatan, hanya menyebut doa yang harus kita ucapin sebelum melakukan pertolongan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat An-Nas, baru ya Allah kami mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan agar saudara kami yang sakit ini Engkau sembuhkan, misalkan orang sakit atau yang minta pertolongan ya sama kalimatnya, kabulkanlah ya Allah doa orang ini. Jadi kita hanya memohon kepada Allah petunjuk. Baik, itu. Ini kan perguruan tenaga dalam pasti ada yang spesial kayak gitu kan. Ini kan tenaga dalam. Pasti adanya ciri khas dari perguruan tersebut. Nah, ini ciri khasnya apa? Kalau di Aji Soko ciri khasnya begitu tidak selesai, begitu itu dipraktikkan bisa. Sebegitu cepatnya? Sampai 1 detik, betul, makanya. Sekali kita doain, sekali kita latih, paling maksimum 5-10 menit, paling maksimum, paling pol-pol betul 30 menit, mereka pulang insya Allah udah bisa praktek, Mbak. Iya, tapi itu yang tingkatan tertentu, minimal tingkat 10. Minimal tingkat 10. Jadi karena sekali lagi Mbak, kalau kita mau masuk dunia orang bilang dunia gaib itu kan banyak sekali tantangan-tantangan. Kita harus masuk ke sana itu jangan sampai kita tuh justru nanti yang kita kena efeknya. Contoh lah orang kesurupan, kalau kita nggak bisa ngalahkan makhluknya kan nggak mungkin bisa keluar. Nah itu kayak gitu, itu salah satu contoh lah gitu. Ada 21 tingkatan. Betul. 21 tingkatan. Setiap tingkatannya tuh apakah di batas waktu? Enggak. Kalau di kita enggak. Jadi kita misalkan contoh ada beberapa teman yang misalkan ada tugas mendadak, tugas negara, panggilan negara atau dan sebagainya, atau dia bekerja di luar negeri, kadang kan orang itu kurang uang jauh, aku gelek benteng gitu lah. Itu kita khususkan bisa, karena sekali lagi Mbak, kekuatan ini bukan karena kita harus olah fisiknya, bukan, tapi rasanya Mbak. Karena kita di sini di Aji Soko nggak akan kita bilang orang ini nggak mampu, enggak. Karena doa Mbak, begitu Mbak. Siapapun pasti mampu pasti, itulah keadilan Allah. Jadi siapapun, kalau saya pribadi berpendapat gitu, jadi tidak ada orang buta, kowe kudu wis mantu lagi oleh gula ilmu, tidak. Kalau saya begitu tidak. Lakukan nunggu mati ya kapan mantunya, kalau kita sudah mati juga gimana ikut ilmu Mbak. Gitu loh maksud saya gitu. Baik, dari 1994 betul sampai sekarang, kalau boleh tahu sejauh ini bagaimana perkembangan dari perguruan tenaga dalam Aji Saka ini di Indonesia? Mungkin sudah tersebar di daerah mana saja, dan berapa jumlah anggotanya, seperti itu Pak. Benar. Jadi memang alhamdulillah kita udah beberapa punya cabang ya Mbak ya. Yang di Magetan ketuanya juga dokter. Di Boyolali juga dokter. Kemudian sekarang kita lagi ada alhamdulillah buka cabang resmi di Bintan, Kepulauan Riau. Bikin padepokan di sana. Jadi kalau yang Jakarta, karena gini Mbak, Aji Soko sifatnya kalau mereka sudah bisa kan mereka saya lepas ke masyarakat. Jadi kadang daerah sana ikut semua, selesai ganti daerah sana, daerah selesai ganti daerah sana gitu Mbak. Jadi memang alhamdulillah hampir di seluruh pulau itu ada, mulai Ambon, mulai Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi, insya Allah ada. Cuman ya mereka belum cabang tapi secara keseluruhan banyak sekali yang ikut ya hampir. Kalau di total ya hampir lebih kurang 1 juta lebih lah Mbak sekarang Mbak. Seluruh Indonesia loh cuman Indonesia. Kita sekali lagi kita jarang sekali untuk kumpul bareng, itu jarang sekali karena memang tujuan kita itu tadi yang utama amal itu yang kumpul-kumpul apa pikiran saya begitu sih Mbak. Tapi sekali itu memang kita kumpul bareng lebih slow kayak gitu Pak. Saya baru mendengar kayak gitu Aji Saka kayak gini, seperti itu. Apakah perkembangannya ini memang secara diam-diam seperti karena itu? Gini Mbak, masuk Aji Soko itu kalau nggak karena niat nggak mungkin mau Mbak. Sekarang orang dari manapun itu kalau nggak niat dalam hati, karena niatan hati ini nggak mungkin ikut Aji Soko, betul Mbak. Saya juga nggak bisa paksa siapapun gabung. Mau doa kok Mbak, kan doa kan nggak meyakini. Tapi saya hanya yakin Tuhan itu kan sudah berfirman atau berhadis lewat kayak
dan berdoalah aku akan kabul. Itu yang jadi pegangan saya. Makanya ayo aku ya Jawa Tindungo. Pasti suatu saat dikabul ke saya. Itu yang saya ke teman-teman semuanya. Baik. Informasi yang sempat kami peroleh tentang perguruan tenaga dalam Haji Saka ini, bahwa perguruan ini pernah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia Muri. Betul, Mbak. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan itu penghargaan tentang apa dan bagaimana awal mula Haji Saka ini mendapatkan penghargaan tersebut seperti itu. Alhamdulillah. Saya itu kan dengar Museum Rekor ya, Mbak ya. Saya itu nggak punya kenalan siapapun, nggak punya. Ya walau-walau kalau nggak kenalan juga nggak mungkin. Saya iseng-iseng fact waktu itu, Mbak. Fact itu dia kan dulu belum. Saya fact, kemudian ada balasan. Nah, saya suruh ngasih apa yang judulnya apa, kriteria apa. Kemudian saya sebutkan, saya mengajukan permohonan untuk 1 detik mengenalkan kekuatan supranatural kepada orang awam. 1 detik, saya mengenalkan kekuatan supranatural kepada orang awam. Nah, itu saya masukkan fact, kemudian ada jawaban dari Museum Rekor. Saya diundang untuk diuji, diuji di sana di Gedung Jago Jago itu Semarang. Nah, waktu pengujian itu saya tidak dari keluarga Haji Saka enggak, tapi mereka panitianya itu mencari orang tertentu yang mau diuji di depan. Kemudian saya saat itu pula saya bilang 1 detik mereka bisa, lah diambil sampai salah satu yang ikut itu kan saya nggak kenal. Nah, ini yang diuji sama tim beliau dari Muri itu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, ya itu. Ya bukan kita nggak mau bilang menang, kita nggak nyari menang, kan hanya nyari keyakinan loh, Mbak. Karena saya nggak nyari menang, nggak nyari kalah, nyari kena keyakinan. Alhamdulillah panitia itu meyakini bahwa ini bisa terbukti betul. Itu pun lama belum saya ambil, saya masih nunggu beberapa orang siapa tahu disanggah, ya kan. Nah, akhirnya 3 bulan nggak disanggah, udah akhirnya diserahkan ke saya. Begitu. Seperti itu. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui saat itu. Memang ini yang harus diuji, bukan saya. Orang awam betul yang tidak saya kenal diambil sampel dari panitia beliau itu yang diuji. Saya cuma bilang nanti kalau sampean diuji coba niatnya apa, udah gerakin jangan seadanya gitu aja. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, katanya yang uji itu ya karena ngijak api, bara api sampai apapun cocok atau enggak itu walau-walau lah. Itu keahlian mereka masing-masing karena saya nggak bisa itu. Yang uji alhamdulillah itu tadi akhirnya lolos. Nah, ini semakin meyakinin satu yang jelas saya yakinnya itu kan karena saya lebih meyakin dulu kan dari Allah. Kalau ini kan masyarakat kalau masyarakat setingkat Muri itu kan ya sudah dipercayai masyarakat, masa ngubung ngasih sertifikat kan nggak mungkin gitu loh, Mbak. Saya begitu, prinsip saya begitu. Baik, dari segi supranatural tenaga dalam itu tadi. Betul, Jadi untuk diri sendiri dan untuk membela diri. Betul, minimal betul. Kan? Pribadi, keluarga baru masyarakat. Baik. Ini mungkin untuk Sobat Jawara dan masyarakat. Bisa Bapak jelaskan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi Bapak untuk menjadi anggota? Ya, kita memang betul. Jadi memang ada syarat tertentu nih, Mbak. Satu, mereka memang saya harapin mereka yang sudah dewasa sebetulnya ya, tapi kalau keluarga tadi ada yang anak itu harus keluarga yang ngawasin ada. Karena kita kalau udah yang namanya doa kadang-kadang itu kan kita nggak tahu kapan dikabulkan dan kapan enggak. Nah, kalau yang kita tahu kan nanti kalau kemudian sekali 2 kali diuji kemudian dikabulkan Allah kan takut saya kan jadi kesombongan, jadi riak. Lah itu yang saya batasin, makanya hanya betul-betul yang punya niatan semuanya boleh, Mbak. Saya nggak pandang entah itu Islam, agama apapun boleh. Di Islam itu juga lakum dinukum waliyadin kan. Jadi siapapun monggo silakan gabung, yang penting saya ajak mohon sama Allah SWT, itu aja. Itu jadi syarat-syarat tertentu itu ya secara logis kalau kita ada pelatihan ya wajar, Mbak, ada pendaftaran ada dan lain sebagainya itu ada itu. Jadi umum siapapun boleh, ibu-ibu, bapak-bapak dan lain sebagainya, mak-mak pun boleh. Silakan Sobat Jawara dan masyarakat. Sekarang daripada contoh lah aja, anak sakit, anak apa daripada kita beli ke toko obat kita jadi pakai putihnya diombe insya Allah disembuhkan Allah gitu kalau Mbak saya. Pak, lebih ke mungkin budaya leluhur. Betul. Ya memang kita utama memang kita nggak ninggal adat ya. Kalau ada Jawa, orang Jawa ya tetap gitu kita jadi kita dalam artian ya tetap kita jalani ya. Bukan kok kita jalani itu kita gitu enggak. Tetap
contoh lah misalkan beliau yang telah berjaya kita ngurus ya kita tafasuli, itu intinya kayak gitu. Kok kita minta ke beliau tidak, sama sekali tidak. Baik, baik Bapak. Mungkin dari perguruan tenaga dalam Haji Saka sendiri untuk kontak dan mungkin dipublikasikan di mana, mungkin Bapak ada IG atau Facebook yang... Kalau Facebook di beberapa teman-teman ada grup. Oh, ada grup. Iya, grup, tapi saya tidak masuk di situ. Kenapa? Biar teman-teman itu bisa los. Kalau ngecolki, kalau ada saya kan mungkin ewo ya. Tapi kalau saya percaya ke teman-teman, ada yang kadang geburan ya, kadang ada protes, itu monggo walau itu memang hak mereka. Yang namanya juga kadang pengen tahu, nggak tahu, kadang teman satu pendapatnya dengan satunya beda. Lah itu memang saya kasih. Ada wadah namanya, kita grup Haji Saka di Facebook, di WA juga ada. Oh, di WA juga ada. Ya, mungkin masyarakat dari Sobat Jawara yang ingin bergabung silahkan untuk cari tahu di Facebook, atau mungkin di Facebook ada nomor WA, silahkan hubungi. Ya, betul Mbak. Baik Bapak, untuk yang terakhir mungkin ada pesan dari Bapak yang ingin disampaikan kepada Sobat Jawara dan masyarakat tentang perdamaian dan pelestarian budaya bela diri di Indonesia. Gini Mbak, kalau jujurnya saya pribadi, bisa saya ya ini untuk berbakti kepada nusa bangsa dengan cara ini. Makanya teman-teman yang punya potensi apapun, jangan pernah takut untuk memunculkan apa yang dipotensi itu. Jadi saya yakin kalau kita niatan itu kebaikan, saya yakin Allah akan melindungi kita. Jadi jangan pernah merasa kalau kita itu minor, kemudian kita takut menunjukkan sesuatu, jangan. Asal itu sekali lagi baik. Baik bagi masyarakat, otomatis utamanya baik bagi Allah. Kalau saya begitu Mbak. Jadi monggo, jadi teman-teman yang memang sekali lagi saya harapin, munculkanlah potensi-potensi yang ada di dalam masing-masing diri teman-teman semuanya, seluruh Indonesia lah, tidak pandang siapapun. Kalau itu memang digunakan untuk masyarakat baik, ayo monggo silahkan. Kalau saya gitu Mbak. Iya Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Amin. Iya. Saya juga terima kasih kepada Warta Jawara atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi Warta Jawara ikut share kebaikan ini sama masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi semuanya, tim penjenengan semuanya. Amin. Juga termasuk masyarakat Indonesia, khususnya saya akan doakan mudah-mudahan wabah COVID ini insya Allah segera dihentikan sama Allah yang subhanahu wa ta'ala, karena yang bisa menghentikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak. Salam semuanya buat masyarakat Indonesia. Salam sehat walafiat. Amin. Sukses selalu untuk perguruan tenaga dalam Haji Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama dengan Bapak Haji Teguh Suhendro, Sarjana Ekonomi, pendiri sekaligus guru besar Perguruan Tenaga Dalam Haji Saka. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Amin. Salam bela diri. Salam Haji Saka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.